Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Aziza Subahan dengan NIM 23101162200021 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang linguistik dan tatarannya. Jadi, topik pada hari ini adalah fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan juga pragmatik. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi merupakan salah satu bidang linguistik yang di dalamnya mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi terbagi menjadi dua macam, yaitu fonetik dan fonemik. Perbedaan antara keduanya terletak pada fonetik yang mempelajari bunyi tanpa memperhatikan makna dari bunyi tersebut. Fonetik kemudian dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang pertama, fonetik artikulatoris mempelajari mekanisme bagaimana alat-alat bicara dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, fonetik akustik menganalisis mengenai rambatan bunyi. Dan yang ketiga, fonetik auditoris mempelajari mekanisme penerimaan bunyi oleh indera pendengar. Nah, sedangkan fonemik mempelajari bunyi dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu morfologi. Morfologi ialah salah satu cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk, perubahan, dan dampak perubahan dari kata. Dalam morfologi terdapat satuan terkecil yaitu morfem dan satuan terbesarnya yaitu kata. Fokus objek kajian morfologi adalah pembentukan dan perubahan kata. Morfologi diklasifikasikan menjadi yang pertama, morfem bebas dan morfem tak bebas. Yang kedua, morfem utuh dan morfem yang terbagi. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Yang ketiga, morfem yang beralomorf zero. Dan yang kelima, morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Kemudian proses morfologi meliputi yang pertama, afiksasi atau pengimbuhan dengan afiks. Yang kedua, reduplikasi atau pengulangan bentuk kata dasar. Yang ketiga, komposisi atau penggabungan dengan sesama morfem dasar. Keempat, konversi, modifikasi internal, dan suplesi. Yang kelima, akronim atau pemendekan. Dan yang keenam, produktivitas proses morfemis. Baiklah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu bidang linguistik yang di dalamnya mempelajari hubungan antar kata. Unsur bahasa dalam lingkup sintaksis meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Struktur sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kemudian ada istilah nomina, verba, adjektiva, dan numeralia yang merupakan kategori sintaksis. Sedangkan istilah pelaku, penderita, dan penerima adalah peristilahan yang berkenaan dengan peran sintaksis. Materi selanjutnya adalah wacana. Wacana diartikan sebagai tuturan atau perkataan. Ia merupakan satuan gramatikal yang terbesar karena memiliki struktur yang lengkap. Alat-alat dalam wacana adalah konjungsi atau kata hubung, kata ganti, dan elipsis. Selain itu, wacana terbagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan medianya, wacana terbagi menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Sedangkan berdasarkan pesertanya, wacana terbagi menjadi 3, yaitu monolog, dialog, dan polilog. Selain itu, berdasarkan tujuannya, wacana terbagi menjadi wacana eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya masuk ke pembahasan semantik. Semantik merupakan salah satu bidang linguistik yang di dalamnya mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Ia menelaah lambang-lambang atau
tanda-tanda yang menyatakan makna serta hubungan makna satu dengan makna lainnya. Kemudian makna tersebut terbagi menjadi 12 macam makna, yaitu makna gramatikal, leksikal, kontekstual, referensial, non-referensial, konotatif, denotatif, konseptual, asosiatif, istilah, idiom, dan peribahasa. Kemudian, makna juga memiliki relasi antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya, yaitu yang pertama sinonim atau kemiripan makna kata, yang kedua antonim atau kebalikan makna kata, yang ketiga itu adalah polisemi, yaitu bermakna lebih dari satu. 5. Homonimi, yang keempat hiponimi, dan yang ketujuh ambiguity, serta yang kedelapan adalah redundansi. Materi yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu bidang linguistik yang di dalamnya mempelajari penggunaan dan fungsi bahasa. Dalam pragmatik terdapat tindak tutur. Tindak tutur merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya. Dalam tindak tutur terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama lokusi, yaitu menuturkan sesuatu, ilokusi, yaitu melakukan sesuatu, dan perlokusi, yaitu mempengaruhi. Yang kedua ada konteks. Konteks adalah suatu uraian yang dapat mendukung kejelasan makna. Jenisnya ada konteks linguistik, konteks fisik, konteks epistemik yang berguna untuk menjelaskan latar belakang. Serta ada konteks sosial. Selain tindak tutur dan juga konteks, terdapat implikatur. Implikatur merupakan makna yang terselubung dalam suatu tuturan. Jenisnya ada implikatur konvensional yang didapat langsung dari makna kata, dan implikatur non-konvensional yang tersirat dalam suatu percakapan. Keempat yaitu dieksis, yang berguna untuk menunjuk suatu ungkapan. Jenisnya ada dieksis orang, dieksis tempat, dieksis waktu, dieksis wacana, dan juga dieksis sosial. Sekian materi linguistik yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.